Ya, kita mulai lagi. Hari ini kita coba menjelaskan contoh aplikasi praktikum JavaScript ya. Jadi kita sudah belajar HTML5, belajar tentang CSS3 dan belajar JavaScript. Nah, kegunaannya mungkin ya karena kita orang sipil ya untuk menghitung-hitung kan. Jadi dengan menggunakan JavaScript kita bisa menghitung apa yang kita perlukan untuk hitungan teknik sipil. Nah, saya ambil contoh sekarang kita akan membuat suatu aplikasi, misalnya menghitung tabel luas segitiga. Tabel luas segitiga ya. Jadi segitiganya banyak sekali, kemudian kita buat tabel. Nah, ini bisa diaplikasikan dengan materi teknik sipil, mungkin ngitung tikungan jalan raya, kan banyak sekali itu ya, satu-satu kita hitung bisa dengan ini, aplikasi ini. Contoh misalnya begini, saya akan menghitung luas segitiga, berarti yang diperlukan alas dan tingginya, data alas dan tingginya. Nah, ini ada form masukan yang kita buat, form masukan menggunakan HTML. Kemudian form masukan ini kita letakkan dalam satu kotak misalnya, biar agak bagus gitu ya. Nah, ini diatur penampilannya kan. Penampilannya ini diatur oleh CSS3. Nah, setelah itu kita misalkan saya masukkan alas 2, 3, 4, 5, 6, 7 alas. Dan tingginya untuk segitiga itu tersebut 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, waktu ini kita jalankan nanti programnya, yang bawah ini belum ada. Pas kita tekan tombol hitung, ini akan keluar. Ya. Nah, ini saya buat dalam satu bingkai. Bisa saja nanti kita buat ini satu form input, kemudian ada keluarannya. Keluarannya bisa keluar di layar, bisa juga keluar ke printer atau keluar ke PDF. Ya, tergantung ya. Jadi aplikasi ini bisa dikembangkan sedemikian rupa. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas. Bagaimana script atau script JavaScript-nya atau HTML-nya atau CSS-nya. Ini saya buat sesi 1 dulu. Ya, jadi kita buat sesi 1. Nah, kita sampai kembali lagi ke dokumen HTML. Dokumen HTML-nya begini. Anda perhatikan, kita pakai doctype lagi HTML. Ya. Ini akan jalan apabila meta karakter style-nya cuma ini. Kalau kemarin kan panjang sekali. Ini doctype-nya harus dihapus karena bukan standar. Kalau kita sebagai standar berarti meta karakter set-nya cuma ini. Ya. Kemudian seperti biasa ini dokumen HTML-nya, ada title ya. Nah, kemudian karena kita menggunakan Cascade Style Sheet, menggunakan file eksternal, maka perintahnya untuk di HTML-nya adalah ini. Oke. Kenapa kita taruh perintahnya di sini ataupun komennya di sini? Karena yang kita jalankan itu dokumen HTML. HTML akan memanggil style sheet dan akan memanggil, nah kita menggunakan external file untuk scriptnya. External filenya namanya tabel luas segitiga garis js.js ya. Oke. Nah, ini kuning, ini biru ya, nanti pemanggilannya. Nah, filenya ada di bawah. Oke. Letakkan di head semua. Nah, bodinya Anda perhatikan masih menggunakan HTML. Center. Nah, di sini ada contoh center garis. Ini artinya apa? Kalau kita mau menghendaki ini hanya satu perintahnya, berarti void.
Ya, kalau enggak harus ditutup di bawah. Di center juga seperti yang kemarin. Jadi boleh begini. Jalan juga dia, ya. Oke. Kemudian kita bagi div ID kotak. Nah, ID kotak ini perlunya apa? Untuk penampilan CSS-nya. Kita ngaturnya di ID kotak, ya. Jadi yang dimaksud dengan kotak tuh ini. Nah, jadi semua ini. Nah, ini pengaturan penampilan seolah-olah dia terangkat itu ya, ada berbayangannya. Itu di CSS-nya kita atur. Oke. Kita menggunakan div ID kotak berupa masukan, ya, form. Nah, form actionnya dummy, ya. Jadi kita tinggal nanti tombol hitungnya kita klik baru dia jalan. Oke. Masukkan angka, pisahkan dengan koma. Jelas ya tulisannya ini. Oke. Itu kemudian, nah, karena kita akan menerima sesuatu yang kita ketik di layar, ya, maka kita kasih dulu informasi alasnya. Alasnya pakai masuk alas. Anda perhatikan masuk alas A-nya huruf besar. Teks size-nya 40, BR berarti 2 kali enter baru tinggi. Input juga masuk tinggi. Teks size-nya 40. Kemudian input lagi. ID-nya tombol hitung. Tipenya button. Value-nya hitung. Nah, tulisan hitung ini akan muncul di sini. Ya. Oke, nah ini berupa form. Oke, ada garis. Berarti ada perintah apa? Ya. Nah, nanti di scriptnya ada HR perintah buat garis, ya. Oke, BR kemudian form. Nah, itu. Ini ID kotak masih terus. Formnya ditutup. Kemudian, nah di sini P tag line center ID luaran. Jadi kalau kita tombol itunya kita klik, dia akan ke sini kan, ke P ini. Nah, teks alignmentnya right, jadi rata kiri. Nah, kemudian ada copyright. Nah, ini copy ampersand depan Edwin nim. Tulisan HTML-nya begini, muncul di layar kan begini. Ya, copyright. Jadi copy, ya. Itu. Dengan demikian HTML-nya selesai. Nah, div-nya selesai. Ya, div-nya selesai nih, div. Oke. Nah, div ini termasuk hasil, ya. Jadi kalau kita tombol hitung, ini ID keluaran angka A yang kita panggil, yang kita taruh di script. Nah, kalau ini mau ditaruh di luar dari, misalnya ada inputnya aja ini, kemudian tabelnya di luar, maka apa? Ya, div-nya taruh di atas, ya. Taruh di atas ini, div yang kotak ini taruh di sini sehingga ini di luar jadinya, ya enggak? Ya, itu Anda coba-coba aja nanti. Itu kira-kira tabel luas segitiga HTML. Jadi dokumen HTML-nya kita simpan dalam satu file HTML. Itu ya. Ini mengenai form dokumen HTML-nya. Lanjut ya, karena kita mau seri 1. Nah, file tabel luas JS ini kan ini file script. Ini penjelasannya di sini. Kita hitung. Atau ini dulu deh. Atau stylenya dulu. Jadi penampilan atau tampak yang melayang begini itu diatur di tabel style CSS. Nah, tabel style CSS ada di bawah. Kita lihat di sini. Ya, ini. Nah, ini adalah style sheet-nya. Ya. Tabelnya lebar 35 px, bordernya collapse, ya. Colornya black, ya. Background color putih. Nah, tabel TDTH
Ini border 1 px solid black, kemudian ada padding, text align-nya center. Jadi semua masuk center. Kemudian TH-nya. Nah, TH ini kan judul kolom. Judul kolom background color light blue. Maka penampilannya kalau Anda lihat ya, judul kolomnya ini kan biru dia. Karena kita ngatur di situ untuk judul kolomnya. Oke, ya, tabel tabel CSS-nya file CSS-nya. Kotaknya sendiri Anda perhatikan ini ada 2 px solid blue ya, kemudian padding. Anda perhatikan di sini bahwa garisnya ini biru ya kan. Nah, tebalnya agak tebal nih. Kalau Anda mau tebal lagi biru ini ya ada tambahannya di sini. Oke. Nih. Oke, backgroundnya, nah ini WebKit radial gradient, jadi dia berwarna gradient. Nah, kalau browser Anda tergantung ya, ini seperti yang sudah saya jelaskan di CSS, bahwa WebKit ini adalah satu aplikasi tersendiri yang bisa dipanggil oleh Chrome atau tergantung browser nih. Kalau browsernya bisa panggil, dia akan panggil karena akan bermakna, tapi kalau browsernya enggak akan tidak pengaruh. Kemudian box shadow, nah ini udah dijelaskan juga di CSS. Minus 25 px berarti ke kiri dia, ya di bawah ya. 20 px, kemudian warnanya dim gray agak abu-abu. Lebarnya 420, teks alignment center ya, semua di tengah. Kemudian nah, border radius 15 px. Ini maksudnya yang ini. Sehingga ininya tidak lancip ya, tidak lancip. Ini 15 px itu border begini. Nah, ini juga tergantung browsernya. Kalau browsernya nggak mampu ya ini tetap lancip. Tapi kalau browsernya mampu ini akan border. Jadi tergantung browser. Anda boleh tes pakai Microsoft Edge atau Chrome ya. Oke, lanjut lagi. Selesai di situ, kemudian margin buttonnya 20. Nah, ini semua saya simpan dalam tabel style CSS ya. Jadi satu file tersendiri nih, dipanggil di sini di atas. Oke. Nah, berikutnya kita ngitung dan buat array ya. Nah, ini file untuk JS-nya, JavaScript-nya. Tabel luas segitiga garis bawah JS. Ini saya garis bawah JS berarti kita tahu bahwa ini tipenya JavaScript. Ya. Oke, kita lihat file JS-nya. File JS-nya di sini. Function mulai. Jadi dummy tidak punya parameter. Mulainya cuma var tombol hitung ya. Tombol hitung di sini. Dokumen elemen get element by ID ya. Jadi tombol hitung ini yang kita di HTML-nya harus sama tulisan tombol hitung hanya besar. Naruh ini di HTML-nya adalah di sini. Ya, input ID tombol hitung. Ya, jadi di HTML harus ada. Karena yang dijalankan adalah HTML. Jadi tombol hitung ini. Ya. Input get by ID berarti dia akan kemudian tombol hitung ya berdasarkan apa yang diambil dari HTML ini di dokumen HTML disimpan di sini var tombol hitung. Oke. Nah, kemudian tombol hitung menggunakan metode window add event listener, tergantung ya sistem operasi. Nah, ini kalau Anda pakai Android juga ngerti dia nih. Dan pakai Windows juga ngerti. Klik tekan tombol false. Tekan tombol ini adalah fungsi ya. Fungsinya ini. Ya.
dijalankan fungsinya. Ya, kalau kita klik, dia akan jalankan fungsi ini. Nah, waktu kita tekan tombol, maka yang kita masuk tadi, yang kita terima masuk alas, ini nerimanya kan di form HTML. Masuk alas. Variabel ini harus sama dengan yang di sini. Nah, alas. Jadi apa yang kita ketik masuk ke sini kan? ID-nya input alas. Nah, diproses di JavaScript-nya di sini. Value. Nah, itu diubah lagi, dilempar lagi masuk ke sini. Masukkan string alas. Jadi emang JavaScript agak berbelit-belit, tapi dia teratur, ya. Jadi nggak bisa langsung diterima di layar ini, kemudian masuk ke JavaScript, harus dokumen perintahnya dokumen get by ID. Jadi variabel ini bisa menerima perintah. Ini kan perintah nih, komen dari JavaScript ya, dari kalau ini dari HTML ataupun dari Windows-nya juga bisa ini, ya. Masuk ke sini, masuk string alas. Nah, masukkan string alas ini kan berupa 2, koma dan seterusnya kan. Begitu juga masukkan string tinggi berupa angka yang ada komanya. Jadi belum bisa diproses. Nah, harus dipotong. Maka masukkan string alas pakai metode split, dipisah. Pemisahnya ini. Jadi kalau dia ketemu koma, dia akan masuk satu-satu. Potong alas. Nah, ini masuk ke array. Array yang satu-satu masuk dia. Misal tadi 2 masuk ke kotak sekat 2, 3 masuk ke sekat 3 dan seterusnya. Untuk variabel alas. Potong alas. Potong tinggi juga sama. Jadi satu-satu. Nah, kemudian tekan tombol kan langsung kalau misalnya setelah selesai ditampilkan ya. Nah, tampilan Anda perhatikan, ini bagian tabel luas segitiga, jadi bagian judul tabelnya. Kemudian ada potong alasnya, jadi angka yang masuk ke sini satu-satu nanti. Kemudian potong tinggi, ini potong tinggi masuk ya. Nah, kemudian dokumen get elemen by ini luaran. Nah, luaran di sini Anda perhatikan tulisannya mesti sama dengan yang kita panggil di HTML. Nih. Jadi kalau kita setelah selesai tekan tombol, dia akan nampilkan ID luaran. Nah, ini diganti dengan apa yang dihitung tadi. Elemen get by ID tadi, ya. Tag alignment-nya kita atur untuk yang ini. Yang bawah ya. Jadi Anda perhatikan ini jangan sampai salah kalau Anda mau ganti-ganti, karena dia keluarnya ke sini, ngitungnya di JavaScript, ya ini, ya. Nah, ini baru tombol, jadi kita tekan tombol akan dijalankan ini, oke. Sampai di situ kita lanjutkan lagi ya. Ini ternyata panjang sekali nih ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Function array luaran. Nah, array luaran berarti dia kita atur dia keluarnya berupa array ya. Nah, ini judul, array alas, array tinggi, tampil. Anda perhatikan lagi. Ini array luaran, ini kan fungsi. Ya. Jadi fungsi tekan tombol memanggil fungsi lagi. Fungsi yang dipanggil ini. Anda perhatikan judul berarti tabel luas segitiga ini masuk ke sini. Ya, ditampil. Kemudian array alas, potong alas itu masuk satu-satu ke sini. Potong tinggi masuk array tinggi. Ya, nah, yang ini masuk ditampil. Oke. Jadi kalau ini ada 4 bagian dipisah oleh koma, yang ini juga harus 4 bagian karena ini fungsi parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4. Fungsinya ya ini parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4. Ini tidak boleh sama. Namanya tidak boleh sama, ya. Karena ini nilainya, ini variabel parameternya, oke. Nah, sekarang kita lihat konten. Nah, kontennya var konten
ini. Nah, ini ada garis tadi kan. Setelah kita terima, dia akan mengeluarkan kan konten ini, garis dulu, kemudian judul ditampilkan. Jadi yang diterima di sini tulisan ini masuk ke sini kan, di fungsi array luaran, sehingga ini tampil nanti tabel luas segitiga, karena ini kita ambil variabelnya. Kemudian berupa tabel. Nah, berupa tabel, kemudian ada t-head dulu, ya headnya, kemudian nomor, ya judul kolom nih ya, t-head, nomor, alas, tinggi, luas segitiga, t-head, terus baru body, tutup, ya, t-head dulu, kemudian baru t-body, tabelnya sampai di sini, jadi nggak ngatur, tabelnya belum ditutup nih, jadi baru sampai t-head terus t-body, oke. Nah, kita ngitung sini ya. Kemudian ini alas sama dengan array alas length, berapa panjangnya dulu kita cek. Kemudian array tingginya berapa? Tentu ini akan sama kan karena pasangan kan. Tapi kita masukkan jumlah panjang berapa buah kita segitiga akan hitung, taruh di sini. Banyak alas, banyak tinggi. Oke, nah sekarang kita ngitung dengan for dari i sama dengan 0 sampai i lebih kecil dari alas, banyak alas. Jadi 0 gitu ya. Nah, naikin i satu-satu, hitung array alas tadi kita masukkan ke alas, satu variabel tunggal, bukan array. Yang ke i ya. Yang ke i ini dikali 1. Biar dia yang tadinya ya berupa string akan menjadi suatu nilai ya, alas ya. Kemudian tingginya juga sama. Jadi kok yang indeksnya 0 yang awal itu baru angka 2. Angka 2 string dikali 1 baru masuk ke ya jadi numerik ya, numerik. Begitu juga tinggi sama. Nah, baru kita ngitung luas. Alas kali tinggi bagi 2. Nah, dikali 1 juga di sini ya. Biar dia menjadi numerik. Kadang-kadang perlu, kadang-kadang enggak ini. Ini saya ambil amannya, selalu saya kalikan karena dioperasikan matematik baru masuk ke nilai numerik di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kan ini berupa indeks ya. Oke. Nah, konten yang tadi akan ditambah dengan yang kita tampilkan lagi ini. TR. Nah, TR kan baris nih ya. Isi sel TD. Habis sel pertama berupa nomor. Berarti I di plus 1. Kenapa I plus 1? Karena mulainya dari 0. Kalau kita mau nomornya mulai 1 berarti I plus 1 kan. Oke, ini untuk baris pertama, kolom pertama di TD ini. Tutup di sini TD-nya. Tutup di sini TD-nya. Buka yang sebelahnya lagi, yaitu alas. Nilai alas kan. Nah, Anda perhatikan alas yang ini, yang kita tulis di sini, yang kita terima di sini, ya. Fig 2. To fig 2 berarti ini metode untuk menyatakan bahwa dia 2 desimal di belakang koma. Ya. Nah, bukanya TD selnya ini tutup di sini, dibuka lagi sel yang baru. Ya, untuk tinggi. Kolom sebelahnya sama. Kemudian dibuka lagi dengan TD. Sel yang baru sebelahnya untuk indeks yang 0 ya. Nah, tapi nomor 1 ditambah 1 ini tadi di sini. Oke, sampai di sini. Ini luasnya 3 desimal. Tutup TR-nya. Tutup TR ini berarti barisnya selesai kan? Oke. Dihitung sampai panjang tadi, banyaknya alas tadi ya. Hitungnya, kemudian hasil ini selesai tabel yang ini. Jadi kalau kita lihat yang berulang itu kan ini for-nya gitu kan. Yang pertama tadi t-head-nya ini, kemudian for-nya itu hanya sampai di sini. Nah, kemudian tulis bawah ya. Oke. Kita lihat sampai di sini tadi mana ya? Ini ya. Alas tinggi, oke.
Nah, konten karena tadi belum ditutup, kan ini buka body di sini, ya, buka body di sini, maka harus ditutup. T-body, tabel itu kan tadi dibuka di atas, ya. Nah, ini dibuka di sini, ditutup di sini, maka kita mesti setelah for kita tutup lagi konten. Baru tampil inner HTML konten. Jadi konten ini kita masukkan ke sini, tampil yang di sini. Nah, jadi tulisan tampil yang function array ini, ya, tampil harus sama dengan yang sini, ya, manggilnya. Jangan beda nih. Kalau enggak ini enggak isi konten ini yang banyak tadi, yang mulai konten tadi mana ini konten, terus ditambah lagi konten, ditambah lagi konten, dioper ke atau di-passing ke inner HTML ini. Oke, akhir fungsi array luaran berarti itu sudah selesai, ditutup semua, rapih dia. Ini jadi tabelnya lengkap. Tabelnya lengkap. Kemudian baru kita nulis ini kan. Nah, tulisan ini tadi kan di HTML sendiri. HTML ini. Nah, jadi di JS-nya cuma sampai di situ. Nah, terakhir tadi, nah ini window add listener, ya, load mulai false, ya. Ini kita minta tunggu aja kalau ini udah jalan kan false sebelum apa? Sebelum ini tombol hitungnya ditekan, ya. Tombol hitungnya ditekan, dia akan panggil fungsi ini, fungsi tekan tombol, ya. Baru jalan. Nah, ini kita buat demikian sehingga aplikasi ini kalau kita lihat, ya, aplikasi ini kalau tidak kita tekan tombol nggak akan keluar dia. Oke. Tidak tekan tombol tidak akan keluar. Nah, jadi setelah ditekan tombol baru dia keluar sehingga window listener-nya event listener. Jadi dia ditunggu aja tuh, ya. Nah, semua tulisan ini kita taruh di tabel luas segitiga JS, ya. Nama file ini jangan salah, jangan berbeda dengan yang di sini, ya. Mungkin sampai di situ dulu sesi 1 ini, ya. Jadi Anda jelas, ya, sesi 1 untuk membuat aplikasi, ya, menampilkan ini. Oke.